Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Siva Flaviola dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Membangun. Di sini saya akan menjawab tugas sesi 6 dari mata kuliah Manajemen Hukum dan Kebijakan Media. Saya mengambil kasus Bima Yudo Saputro, seorang konten kreator asal Kabupaten Lampung Timur yang mengkritik pemerintah daerah Lampung di media sosial. Kronologinya yaitu saat itu Bima mengunggah video yang mengkritik pemerintah daerah Lampung. Dalam video tersebut, Bima membahas berbagai isu yang ia lihat di wilayahnya, termasuk infrastruktur yang buruk, pelayanan publik yang kurang memadai, dan masalah-masalah lainnya yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Hubungan antara kasus Bima Yudo Saputro dan media sangat erat, dengan media sosial memainkan peran kunci dalam menyebarkan kritik, menggalang dukungan publik, dan menekan pemerintah untuk merespons secara akuntabel. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya media sosial sebagai platform untuk kebebasan berpendapat dan pengawasan publik, serta menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam memastikan bahwa hukum dan kebijakan tidak digunakan untuk membungkam kritik yang sah. Regulasi yang berlaku pada kasus tersebut ialah terdapat pada Pasal 27 Ayat 3 UU ITE yang mengatur tentang larangan distribusi informasi elektronik yang memiliki muatan, penghinaan, dan atau pencemaran nama baik. Selanjutnya, Pasal 310 KUHP yang mengatur tentang pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis atau lisan. Penerapan pasal tersebut memberikan aspek hukum terhadap Bima karena kritiknya dianggap mencemarkan nama baik pemerintah daerah Lampung. Yang kedua, jaminan kebebasan berpendapat yang diatur dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menjamin kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia. Dalam pasal 19 DUHAM menyebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Yang ketiga, media sosial sebagai platform untuk menyuarakan pendapat diatur dalam UU ITE. Penggunaan media sosial seperti Bima harus berhati-hati agar tidak melanggar regulasi ini. Evaluasi yang berlaku yaitu yang pertama ketidakseimbangan dalam regulasi. Regulasi yang ada saat ini tidak memadai untuk mengatasi tantangan yang ada, terutama dalam menyeimbangkan antara perlindungan terhadap pencemaran nama baik dan kebebasan berpendapat. Kedua, penerapan UU ITE dan KUHP seringkali digunakan untuk membungkam kritik yang sah terhadap pejabat publik. Yang kedua, perlunya reformasi dan revisi regulasi. Regulasi seperti UU ITE perlu direvisi untuk memastikan bahwa mereka tidak disalahgunakan untuk menekan kebebasan berpendapat. Yang selanjutnya perlu adanya mekanisme yang memastikan bahwa hukum diterapkan secara proporsional dan adil serta melindungi kebebasan berpendapat. Yang ketiga, penekanan pada pendidikan dan akuntabilitas. Masyarakat perlu diberi edukasi lebih lanjut tentang hak-hak mereka terkait kebebasan berpendapat. Aparat penegakan hukum harus lebih akuntabel dan dilatih untuk memahami serta menghargai pentingnya kebebasan berpendapat. Dengan langkah-langkah ini, regulasi diharapkan bisa menjadi lebih memadai dalam mengatasi tantangan yang ada dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, mendukung demokrasi dan melindungi kebebasan berpendapat di Indonesia. Kasus Bima Yudha Saputro yang menghadapi tuntutan hukum setelah mengkritik pemerintah daerah Lampung di media sosial memberikan gambaran yang jelas tentang dampak regulasi seperti UU ITE terhadap penggunaan media di Indonesia. Dampak terhadap media sosial dan platform digital, perubahan pola penggunaan. Pengguna media sosial cenderung lebih berhati-hati dalam memposting konten yang dianggap melanggar UU ITE, utama terkait kritik terhadap pemerintah atau tokoh publik. Untuk menghindari potensi masalah hukum, banyak pengguna media sosial yang memilih untuk memposting konten yang lebih netral dan menghindari topik-topik yang kontroversial.
Kasus Bima menunjukkan bahwa kritik terhadap pemerintah dapat berujung pada tuntutan hukum. Ini menciptakan efek jera bagi masyarakat yang ingin menyuarakan pendapatnya, terutama kritik terhadap penjabat atau kebijakan publik. Ketakutan akan dampak hukum menyebabkan banyak orang menerapkan self-censorship, menahan diri dari menyuarakan kritik atau pendapat yang bisa dianggap kontroversial. Kasus ini memperlihatkan bagaimana UU ITE dapat disalahgunakan untuk menekan kritik terhadap pejabat publik. Ini menimbulkan kritik bahwa regulasi tersebut lebih digunakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan pribadi pejabat daripada kepentingan publik. Dari hal itu memunculkan desakan yang kuat dari berbagai pihak, termasuk aktivis hak asasi manusia dan masyarakat sipil, untuk merevisi UU ITE agar lebih adil dan tidak disalahgunakan. Ketidakadilan dalam penerapan hukum dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan penegakan hukum. Evaluasi efektivitas regulasi terkait kasus Bima Yudho Saputro perlu dilakukan dengan menjalani bagaimana regulasi ini bekerja dalam konteks kebijakan publik. Dalam hal ini, fokus utama adalah UU ITE yang sering digunakan dalam kasus-kasus serupa. UU ITE yang bertujuan untuk melindungi individu dari pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang dapat merusak reputasi pribadi dan keharmonisan sosial. Tujuan ini relevan dengan penting dalam konteks meningkatnya penggunaan internet dan media sosial di Indonesia, menciptakan lingkungan digital yang aman dan kondusif untuk transaksi elektronik serta penggunaan internet. Penting untuk menjaga agar ruang digital tidak menjadi tempat yang penuh dengan pelanggaran hukum dan kejahatan. Penerapan UU ITE dalam kasus BEM menunjukkan penerapan yang seringkali tidak proporsional di mana kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai pelanggaran yang serius. Implementasi ini memperlihatkan bias dan kurangnya proporsionalitas yang mengarah pada penyalahgunaan hukum dan menekan kebebasan berpendapat. Kepolisian daerah Lampung menghentikan penyelidikan kasus yang menjerat Bima Yudho Saputro, kreator konten asal Kabupaten Lampung Timur, karena dianggap tidak memenuhi unsur pidana. Desakan menghentikan kasus ini menguat di media sosial dan didukung oleh aktivis demokrasi, anggota DPR, hingga Menko Polhukam Mahfud MD. Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia Sudari Sitompul menilai kasus tersebut dari awal sulit untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan tersebab unsur ujaran kebencian yang dituduhkan dalam tanda kutip tidak kena. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus Bima Yudho Saputro menunjukkan bahwa regulasi dapat menjadi efektif ketika ada responsivitas terhadap desakan publik dan penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam penegakan hukum. Penghentian kasus ini juga memperlihatkan bahwa regulasi diterapkan secara proporsional dan sesuai dengan bukti yang ada, menghindari penyalahgunaan hukum. Kasus ini memperkuat perlindungan terhadap kebebasan pendapat, di mana kritik terhadap pemerintah secara otomatis dianggap sebagai pelanggaran hukum. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.